Sobat Pinang Papua, podcast inspiratif, asiknya ngobrol bareng BI Papua. Pada hari ini, kita akan membahas tentang BIFAS, yang kita tahu merupakan sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat. Nah, sebelum kita membahas topik yang sangat ngetren ini, aku punya pantun nih buat sobat podcast di rumah. Pergi ke Papua cari kain motif. Pulangnya mampir ke Halmahera. Cakep. Kalau mau ngobrol yang inspiratif, ya nontonnya podcast Pinang Papua. Cakep. Nah, Mas Arfa mau balas nggak pantun gua? Oh, tentu aja dong. Gue juga udah punya pantun buat Mbak Asik. Tati. Siap-siap nih ya. Oke, Pergi ke pasar bareng Deksonya. asik, Ke kios beli buah durian. cakep, Terima kasih atas undangannya. Salam dari tim sistem pembayaran. asik, yeay. Mantap Mas Arfa. Oke, sobat podcast, sebelum kita bertanya-tanya lebih dalam lagi kepada narasumber kita, nah, biasanya tak kenal maka tak sayang. Mungkin Mas Arfa yang di depan saya ini bisa perkenalkan diri kepada sobat podcast di rumah. Silakan Mas. Oke, terima kasih banyak Mbak Tati atas kesempatannya. Sebelumnya, halo teman-teman sobat podcast yang ada di rumah. Halo. Semuanya, perkenalan, nama saya Arfa Bioso. Saya merupakan asisten manajer di tim sistem pembayaran BI Provinsi Papua. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas. Nah, gini, aku punya nanya nih kepada Mas. Mas Arfa bisa jelaskan nggak kepada sobat podcast di rumah apa itu sistem pembayaran BIFAS dan bagaimana cara kerjanya atau penggunaannya? Oke, sebenarnya kalau terkait dengan BIFAS sendiri, itu pada dasarnya adalah sebuah infrastruktur sistem pembayaran retail yang mencakup secara nasional nih Mbak Tati. Nah, ini memfasilitasi pembayaran retail secara real time atau langsung, aman, efisien, dan selalu tersedia setiap saat. Jadi 24/7 tuh BIFAS akan selalu hadir buat teman-teman yang ingin melakukan transaksi. Seperti itu kurang lebih Mbak Tati terkait BIFAS. Nah, kalau untuk cara kerja atau penggunaannya kayak gimana Mas? Mungkin bisa dijelaskan secara detail. Oke. Kalau untuk penggunaan BIFAS sendiri kurang lebih hampir sama seperti transfer pada umumnya ya. Karena mungkin kalau teman-teman tahu sebelumnya BI juga punya infrastruktur pembayaran yang bernama SKNBI. Nah, SKNBI ini istilahnya merupakan versi lamanya dari BIFAS, atau istilahnya BIFAS ini merupakan versi modernnya dari SKNBI dengan tambahan fitur-fitur yang tadi sudah saya jelaskan dengan kemudahan dan manfaatnya, sehingga BIFAS bisa dianggap menjadi infrastruktur pembayaran yang lebih efisien dan mudah. Penggunaannya kurang lebih sama saja seperti SKNBI pada umumnya, melalui mobile banking bisa, ATM bisa, counter, teller, dan berbagai sarana-sarana lainnya. Seperti itu Mbak Tati. Oke. Nah, biasanya kalau orang mau buka rekening nih, apa dia harus minta kepada customer service-nya penambahan fitur tersebut atau gimana nih? Nah, misalnya ada sobat podcast yang di rumah yang masih awam terkait sistem pembayarannya. Oke, jadi terkait dengan BIFAS sendiri, pada dasarnya itu sudah tersedia di masing-masing PJSP atau penyelenggara jasa sistem pembayaran yang mendaftarkan dirinya di Bank Indonesia. Jadi untuk para nasabah atau calon nasabah sebenarnya tidak perlu istilahnya mendaftarkan diri untuk mendapatkan BIFAS. Karena pada dasarnya BIFAS itu ketika calon nasabah sudah mendaftarkan ke bank yang sudah terdaftar di Bank Indonesia, maka secara otomatis dapat menggunakan infrastruktur pembayaran BIFAS ini sendiri, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau BIFAS itu bedanya sama KRIS itu apa, Mas? Oke. Jadi Nah, kan tadi BIFAS dia tersedia setiap saat 24 jam, 7 hari. Nah, bedanya dengan KRIS? Kalau BIFAS sendiri itu kan lebih ke arah kita bagaimana melakukan transaksi dengan cara transfer seperti itu. Jadi pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain. Sebenarnya mekanismenya secara teknis itu sama dengan KRIS, cuma sarananya yang beda, medianya yang beda. Seperti apa tuh, Mas? Nah, kalau tadi transfer BIFAS itu bisa menggunakan mobile banking dan ATM. Nah, kalau KRIS itu menggunakan barcode.
QR ya. QR code, betul sekali. Jadi kita melakukan scan barcode yang tersedia dengan kris itu, lalu kita sudah bisa melakukan pembayaran di situ. Jadi sarananya saja yang berbeda, seperti itu, Mbak Tati. Oke, makasih Mas. Nah, aku nih mau baca nih, ada titipan pertanyaan dari teman-teman Genbi. Genbi ini adalah mahasiswa kampus yang menerima bantuan beasiswa dari Bank Indonesia. Oke. Nah, yang pertama itu ada Genbi dari USTJ atas nama Swastika. Dia pengenanya nih, berapa sih limit transaksi minimal dan maksimal dalam satu hari? Silakan Mas. Oke, sebenarnya kalau kita bicara minimal dan maksimal transaksi, kalau kita ngomong batasannya per hari, itu sebenarnya memang tidak ada batasan. Tetapi batasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu pada dasarnya adalah per transaksi, jadi bukan per hari. Kalau untuk minimal transaksi yang bisa dilakukan dengan BIFAS itu bisa Rp1. Kalau untuk batasan transaksi maksimal yang dilakukan dengan BIFAS itu bisa mencapai Rp250 juta, Mbak Tati. Seperti itu. Oke, jadi yang dibatasin maksimal itu adalah transaksinya ya? Iya, betul. 250 juta. Jadi misalnya gue mau beli properti nih, misalnya 500 juta. Jadi artinya aku 2 kali transaksi ya? Iya, betul. Jadi 1 kali 250 juta dan 1 kali 250 juta ya? Betul, Mbak Tati. Oke. Untuk biaya administrasi, kira-kira berapa sih transaksi 1 kali transaksi BIFAS? Kalau untuk transaksi BIFAS ini memang salah satu keuntungannya adalah dari sisi biaya transaksinya. Untuk sebelumnya transaksi dengan SKNBI adalah 6.500, namun dengan menggunakan BIFAS saat ini hanya cukup 2.500 saja, Mbak Tati, untuk antar bank, seperti 2.500 antar bank ya. Iya, betul. Nah, ada juga nanya nih teman-teman Gembi, apa bedanya BIFAS sama misalnya, nggak apa-apa ya aku sebut merek gitu ya. Misalnya kayak transaksi menggunakan Flip. Nah, dia juga kan tersedia 24 jam. Apa sih bedanya, Mas? Kalau sebenarnya untuk transaksi dengan BIFAS sendiri, memang kalau e-wallet itu memiliki fitur BIFAS juga sebenarnya. Jadi ini cuma sebagai wadahnya aja, Mbak Tati. Aja ya. Jadi misalnya kalau ketika kita punya salah satu dompet digital ya, punya ada dana di situ mau ya, kita misalnya transferkan. Link aja, Dana, ShopeePay, kayak gitu ya? Iya, betul. Itu kita juga bisa melakukan transfer ke banknya juga. Jadi misalnya kita punya dana di salah satu dompet digital tersebut, kita pindahkan ke bank dengan mekanisme pindah dana itu juga bisa dilakukan, Mbak Tati. Jadi sebenarnya hanya wadahnya saja yang kita bisa bilang berbeda lah gitu. Ya. Tapi mekanismenya sama saja. Oke. Nah, kalau boleh tahu BIFAS ini bisa nggak transaksi untuk ke luar negeri? Oke. Kalau untuk transaksi ke luar negeri sendiri, untuk saat ini BI itu sudah punya target sebenarnya untuk bisa BIFAS ini digunakan di luar negeri. Pertanyaannya, kapan? Nah, kapannya itu untuk saat ini rencananya adalah 2024. Nah, makanya dengan langkah BI yang ke depan ini, transfer uang antar negara itu diharapkan bisa menjadi lebih praktis. Dan saat ini BI juga sudah mengambil langkah untuk dapat membahas istilahnya implementasi BIFAS di luar negeri dalam cakupan ASEAN terlebih dahulu di Forum ASEAN 2023 yang sekarang ini lagi digelar ya. Betul. Oke, cakep. Jadi sobat podcast di rumah tuh sekarang jadi nggak perlu repot-repot lagi membawa uang tunai. Betul. Cukup membawa kartu ATM ataupun handphone ya. Betul, untuk bisa transaksi. Jadi sebenarnya kalau kris juga bisa kris border itu ini ya, kita nggak perlu bawa mata uang asing lagi ya. Betul. Jadi kita sekali scan aja bisa langsung transaksi dengan menggunakan mata uang rupiah negara tersebut ya. Betul. Jadi sekarang juga selain BIFAS sendiri, malah justru sudah ada kris yang istilahnya mendahului BIFAS untuk dapat bisa digunakan di luar negeri. Salah satunya adalah negara Thailand dan juga Singapura yang akan segera piloting untuk kris antar negara ini. Dan beberapa negara lain juga seperti Arab Saudi juga akan mengimplementasikan kris cross border ini mungkin untuk membantu teman-teman kita yang pergi haji, Mbak Tati, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu keuntungan dari BIFAS ini dengan transaksi pembayaran yang lain tuh apa, Mas?
Oke, Mbak Tati. Kalau keuntungannya ya, kalau kita ngomong secara dasar dari segi manfaat, pertama kita kalau ngomong segi biaya jelas lebih murah ketika dibandingkan dengan kakaknya dulu dari SKNBI, 6.500 ke 2.500. Jelas lebih murah 2.500 dong ya. Nah, yang kedua dari segi waktu, bisa tersedia 24/7, 24 jam 7 hari, dan juga secara real time. Kalau yang sebelumnya itu masih transaksi secara periodik, jadi hanya waktu-waktu tertentu aja yang bisa dilakukan transaksi menggunakan SKNBI seperti itu. Dan Terus, ada jam-jamnya ya, itu iya. clearingnya. Iya, betul, betul. Nah, kalau pakai Bifast bisa kapan saja dan di mana aja. 24 jam dan 7 hari sobat podcast di rumah. Iya. Nah, kalau Dani titipan pertanyaan lagi dari Genbi Musamus atas nama Nangkulo Fadli Irianto dan Genbi USTJ atas nama Adiardi Sukwansa. Iya. Bagaimana kalau terjadi error sistem pada Bifast serta apa yang dilakukan untuk mencegahnya dan kita melapor ke siapa? Oke. Jadi kalau untuk error Bifast sendiri, sebenarnya BI itu ketika membuat sebuah infrastruktur pembayaran itu juga telah dikonsepkan secara matang-matang ya. Kita memang sudah melakukan kajian terlebih dahulu ketika ingin melakukan implementasi terhadap sistem pembayaran, dan salah satunya dengan Bifast ini BI telah istilahnya tuh menyatakan bahwa BI Fast itu merupakan sebuah sistem kritikal yang tingkat availability atau ketersediaan layanannya mencapai 99,9%, yang artinya nilai errornya itu hanya 0,1%. Nah, kalau memang terjadi kegagalan sistem atau error pada sistem, dapat langsung mengadu ke Perlindungan Konsumen Bank Indonesia atau Contact Center Bank Indonesia di 131 atau email bicara@bi.go.id, teman-teman. Seperti itu, Mbak Tati. Oke. Saya bacakan nih pertanyaan dari Genbi USTJ atas nama Adi Ardi Sulfansyah. Oke. Nah, Bifast itu kan diinfoin kan produk dari Bank Indonesia. Iya, betul. Bank Indonesia itu sebagai regulatornya. Betul. Tapi BI juga terlibat dalam proses bisnisnya. Nah, apabila terjadi error sistem, itu gimana, Mas? Oke, terima kasih Mbak Tati. Pertanyaan Genbi-nya ini sangat berbobot sih, Iya, menurutku keren cakep. sih. Cakep banget. Jadi kalau misalnya bagaimana BI memposisikan diri ya di situ, pada dasarnya pembuatan Bifast ini juga sudah tunduk kepada prinsip-prinsip sistem pembayaran yang berlaku secara internasional, atau yang bisa kita sebut dari BIS atau Bank of International Settlement, namanya adalah Core Principle for Systematically Important Payment System atau yang disingkat CPSS. Nah, CPSS ini juga menganut beberapa prinsip seperti good funds atau finality of settlements, yang dimana kondisi transaksi yang dilakukan dalam Bifast itu yang pertama, kalau good funds itu adalah harus ada uangnya dulu gitu, jadi tidak bersifat debit seperti itu. Lalu yang kedua, finality of settlement, artinya uang yang sudah di-settle atau di-transfer itu tidak dapat diubah-ubah statusnya seperti itu. Nah, dalam perancangan Bifast ini di Indonesia, tentunya BI juga sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak industri. Dalam hal ini diwakili oleh ASPI atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Jadi memang kalau pada dasarnya pihak-pihak yang terlibat di sini tentunya kita ajak turut berpartisipasi dengan aktif, sehingga kalau memang terjadi hal-hal yang error atau mungkin gangguan itu dapat dikomunikasikan dengan baik, Mbak Tati, seperti itu. Oke, misalnya ke ini ya, bicara ya tadi ya. Iya, betul. Oke. Ya. Nah, Mas Arfa bisa jelaskan nggak ke sobat podcast di rumah, tujuan dari Bifast itu apa sih? Kan tadi manfaatnya udah nih. Nah, tujuannya apa? Oke, Mbak Tati, terkait dengan tujuan dari Bifast sendiri, memang sebenarnya adalah improvement atau pengembangan dari sistem yang sebelumnya, Mbak Tati. Jadi kalau kita lihat dari sistem sebelumnya yaitu SKNBI,
menurut Bank Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat karena masih dibatasi oleh waktu layanan yang secara periodik tadi sesuai Windows time-nya mereka. Dan dana efektifnya masih belum diterima secara real time. Sehingga menurut Bank Indonesia sendiri dianggap sebagai kita butuh sebuah inovasi untuk dapat mengembangkan sistem infrastruktur pembayaran yang lebih real time, Mbak Tati. Dan dianggap BIFAS ini merupakan alternatif dari sistem SKNBI yang sebelumnya memiliki kendala-kendala seperti itu. Oke. Nah, kalau fitur BIFAS itu seperti apa nih, Mas? Oke, kalau terkait dengan fitur BIFAS sendiri ya teman-teman yang paling baru gitu ya, yang tidak ada di sistem infrastruktur pembayaran sebelumnya, itu yang pertama ada proxy, Mbak Tati. Proxy seperti apa, Proxy Mas? address. Jadi pada dasarnya proxy ini merupakan pengganti dari nomor rekening kalau istilahnya teman-teman ingin melakukan transfer. Sebagai contoh, kalau misalnya teman-teman itu pengen melakukan transaksi menggunakan transfer gitu kan. Nah, ketika transfer kan harus hafal nomor rekeningnya. Nah, sedangkan kalau di BIFAS ini kita sudah bisa menggunakan proxy. Proxy ini gantinya apa sih sebenarnya kalau kita misalnya ngafalin nomor rekening jadi ribet kan, bingung kan. Nah, kalau dengan proxy ini kita bisa nomor telepon ya, dan email. Email ya. Oh. Iya, jadi tidak perlu ribet-ribet untuk ngafalin nomor rekening, cari-cari nomor rekening tujuan. Cukup dengan nomor telepon dan email saja, Mbak Tati. Seperti itu. Jadi lebih gampang ya. Betul. Sobat podcast yang di rumah. Jadi kan tapi KTP gitu tetap wajib ya. Iya kan harus lewat M-Banking juga seperti itu. Jadi sobat podcast kalau misalnya mau ke mall cukup membawa handphone aja bisa transaksi misalnya menggunakan kayak tadi ya karena punya proxy jadi dia bisa menggunakan fasilitas kayak Dana, ShopeePay, link aja ya dengan nomor telepon atau email. Sobat podcast di rumah bisa transaksi bisa menggunakan BIFAS ataupun Kris ya. Kalau Kris bisa juga. Bisa juga ya? Iya. Oke. Cuman bedanya kalau Kris itu menggunakan QR ya. Iya, betul. Kalau BIFAS pakai mobile banking pun bisa ataupun kayak wallet yang tadi ya, kayak bisa. Dana, bisa juga. ShopeePay, link aja gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya memang BIFAS dan Kris ini memang sarana yang sudah disediakan ya, bahasanya sudah disediakan oleh Bank Indonesia buat masyarakat dan juga para penggunanya, para konsumennya sehingga opsi yang dipilih itu jauh lebih banyak dan luas, lebih prefer pilih apa nih, mau pakai BIFAS, mau pakai Kris, mau pakai fitur-fitur lainnya, itu tergantung teman-teman sendiri, seperti itu Mbak Tati. Apapun yang pilihannya kita ya yang penting BI menyediakan fasilitas yang mudah dan real time kepada sobat podcast di rumah. Betul. Ya. Nah, kita ini udah panjang lebar gini kan apa tuh BIFAS, tujuannya, manfaatnya. Sebenarnya BIFAS itu kapan sih dia implementasi? Oke, BIFAS itu sudah diluncurkan oleh BI itu tanggal 21 November tahun 2021 Mbak Tati. Jadi memang kalau kita sebut mungkin masih tergolong baru ya, tapi semoga penerapannya di masyarakat dapat jauh lebih luas lagi ya Mbak Tati dengan kemudahan yang ada tentunya. Ya, real time dan biaya administrasinya murah ya, dari 6.500 ke 2.500. Betul Mbak Tati. Ya. Nah, kalau boleh tahu berapa bank yang sudah mendaftarkan diri dalam BIFAS? Kalau untuk bank yang sudah terdaftar BIFAS sendiri Mbak Tati, kalau menurut data per November tahun 2022 itu sudah ada 106 bank Mbak Tati yang merupakan, kalau istilahnya kita ngomong secara statistik itu sudah 87% bank yang berada di pasar retail, sehingga cakupan BIFAS ini tentunya sudah dapat digunakan secara lebih luas lagi, seperti itu. Nah, kalau kita mau tahu ada 106 bank itu yang sudah terdaftar tuh di mana? Ada apa? Ada websitenya atau apa gitu? Tentu saja teman-teman bisa cek untuk bank yang sudah terdaftar di situs Bank Indonesia, teman-teman. www.bi.go.id. Seperti itu. Kemudian tantangan dari implementasi BIFAS ini apa? Ya khususnya kalau di wilayah Papua lah, Mas. Oke, Mbak Tati. Tentunya ya, mungkin kita sebagai wilayah timur yang cukup jauh juga dengan berbagai tantangan yang mungkin juga teman-teman juga geografisnya ya sudah ketahui, gunung-gunung, lembah-lembah. Betul. Kita memang tanah yang kaya dan juga kompleks juga teman-teman. Iya. Jadi di sini
Yang pertama kalau terkait implementasi BIFAS ini adalah terkait infrastruktur, teman-teman. Karena memang geografisnya yang bergunung-gunung, lalu juga bagaimana kita mencapai akses-akses ke sananya, itu juga menjadi tantangan bagi kita untuk mengimplementasikan istilahnya sistem digitalisasi atau sistem pembayaran non-tunai. Sehingga tentunya ini juga menjadi usaha kita bersama untuk dapat mengembangkan sistem pembayaran non-tunai khususnya BIFAS lebih luas lagi, teman-teman. Seperti itu. Oke, terima kasih telah mendengar podcast hari ini. Semoga menambah wawasan sobat podcast di rumah. Dan jangan lupa follow media sosial Bank Indonesia Papua. Dan jika sobat podcast pengen kita bahas topik apa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan karena tiada gading yang tak retak. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.